wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Fitria Ramadhani dari kelas 1B dengan NPM A1G024066. Pada video kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih filsafat pendidikan itu apa? Filsafat pendidikan merupakan pemikiran mendalam tentang tujuan, nilai, dan proses pendidikan. Ia juga membantu kita untuk memahami tentang mengapa sih kita harus belajar dan bagaimana sih pendidikan itu seharusnya dijalankan. Filsafat pendidikan juga menyelidiki tentang hakikat manusia sebagai subjek pendidikan dan peran pendidikan dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Lanjut ke fungsi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan pastinya memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama itu membantu meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya filsafat ini pastinya akan memengaruhi situasi pendidikan serta membantu membangun pendidikan yang lebih baik. Yang kedua yaitu membantu merancang pendidikan. Melalui filsafat pendidikan ini, tokoh-tokoh di bidang pendidikan tentunya akan sangat terbantu dalam merancang konsepnya. Filsafat pendidikan yang ketiga yaitu memberikan pondasi tanggung jawab kepada calon guru. Setiap calon pendidik ini akan diberikan pemahaman tentang filsafat pendidikan. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka dalam memikirkan setiap faktor yang ada dalam pendidikan seperti siswa, pembelajaran, materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas manajemen pendidikan. Apa sih manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan berupa pengelolaan kerjasama sekelompok manusia dalam suatu organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Nah, sekarang kita bahas fungsi manajemen pendidikannya. Yang pertama ada fungsi perkiraan. Manajemen pendidikan melakukan penilaian sistematis pada kondisi masa depan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Nah, dengan sumber daya yang dimiliki manajemen pendidikan dapat membentuk gambaran filosofis akan masa depan sehingga dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu pengambil keputusan. Dengan fungsi ini, lembaga dapat membuat gambaran pengaruh dari kebijakan yang diambil atau diterapkan. Yang ketiga yaitu pengorganisasian. Dengan membentuk organisasi seperti organisasi komite, staf sekolah, dan staf pemeriksa pastinya akan membuat urusan menjadi lebih mudah serta dapat mencapai hasil dan tujuan yang efektif dan efisien. Baik, fungsi yang keempat yaitu fungsi kontrol. Fungsi ini mendorong setiap lembaga pendidikan untuk mengontrol elemen-elemen penting yang mendukung lancarnya kegiatan pendidikan. Fungsi yang kelima yaitu kerjasama. Dengan manajemen pendidikan, lembaga pendidikan harus membangun kerjasama antara anggota dan pihak terkait dengan baik, serta melakukan alokasi tugas dan pembagian kerja yang efektif dan efisien. Nah, itulah tadi penjelasan dari aku tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai